Kalau Mbak Zilvia menanyakan kenapa sampai sekarang belum ada investasi asing masuk, maka salah satu jawaban yang paling terpenting adalah tahap pertama ini akan selesai, dan itu sebabnya kita ketahui kemarin salah satu tugas terpenting dan utama yang hendak dan akan dilakukan oleh Pak Bambang, mantan kepala IKN, IKN itu kepala otoritas tidak ada lain kecuali adalah mewakili Presiden, utusan khusus Presiden untuk dan atas nama pemerintah, untuk dan atas nama negara, melakukan kerja-kerja nyata dari international network yang dimilikinya. Presiden Jokowi sempat mengungkapkan bahwa ada ratusan investor yang sudah antri untuk masuk ke proyek ibu kota negara baru. Namun, ia memilih untuk memprioritaskan investor lokal terlebih dahulu. Pernyataan tersebut dilontarkan Jokowi dalam keterangan persnya setelah menghadiri Forum Ekonomi Asia Pasifik Amerika Serikat pada November 2023. Dalam kesempatan lain, Jokowi menegaskan pemerintah Indonesia akan selalu memprioritaskan investor lokal untuk pembangunan IKN. Pada tahap pertama, pemerintah akan mendahulukan investasi dari penanaman modal dalam negeri. Namun, sampai saat ini, pembangunan ibu kota Nusantara menjadi tanda tanya besar. Tidak sedikit yang mulai memperkirakan mega proyek tersebut akan berakhir mangkrak. Hal ini tidak cuma berkaitan dengan mundurnya Bambang Susantono dan Doni Rahayu dari jabatannya sebagai kepala dan wakil kepala otorita IKN, akan tetapi juga masalah pembiayaan. Ya, karena memang konteksnya investor tadi, ya saat ini kita dengar masih melakukan feasibility study, artinya juga masih menjajaki kemungkinan-kemungkinan potensi dan juga tentu berbagai risiko ke depan. Nah, dan bukan hanya publik sebetulnya yang mengkhawatirkan. Kalau kita ikuti diskusi antara pemerintah dengan DPR, dengan Banggar, dari pihak legislatif pun seringkali mempertanyakan bagaimana ke depan ya target-target pembangunan IKN ini bisa bebannya itu tidak terlalu dibebankan kepada APBN. Nah, ini kan meskipun dikatakan bahwa ini masih tahap pertama, tetapi dengan realisasi dari 2002 sampai 2024 yang sudah mencapai 72 triliun alokasinya, ini kan ada potensi ya nanti ketika di tahun-tahun depan ya ketika investor swasta belum bisa masuk, kita akan kembali menghadapi drama perebutan alokasi APBN untuk kebutuhan IKN maupun kebutuhan anggaran yang lain, termasuk juga kita simak dalam seminggu terakhir berbagai kementerian lembaga juga mengajukan tambahan anggaran yang sangat besar. Bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku investor asing hingga kini belum masuk ke ibu kota Nusantara karena pembangunan tahap 1 berkaitan dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Pernyataan tersebut berbeda dibandingkan dengan optimisme pemerintah beberapa waktu sebelumnya. Pemerintah mengaku sederet investor dari berbagai negara seperti Uni Emirat Arab, China, hingga Korea Selatan diklaim akan menempatkan modal pada proyek IKN. Kendati belum ada investor, maka pembangunan IKN masih mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pembangunan IKN diperkirakan menelan biaya sekitar 466 triliun rupiah. Dari total anggaran tersebut, sebesar 89,4 triliun akan disumbangkan oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, sebesar 123 triliun oleh BUMN, dan sebanyak 253 triliun oleh kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Di sisi lain juga publik, ya sentimen publik terhadap pembangunan IKN menggunakan APBN ini juga semakin negatif. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dikomparasikan dengan misalkan dengan belanja sosial misalnya, itu porsi pembangunan IKN ya itu kurang lebih mencapai 15,7%. Kalau misalkan dibandingkan dengan bansos yang senilai 460 triliun. Nah, jadi publik juga akan menilai apakah cukup adil ya, anggaran negara yang cukup terbatas ini ya dipaksakan untuk terus mendanai APBN ketika swasta maupun BUMN ya masih belum berminat untuk masuk. Dan yang berikutnya juga yang saya pikir cukup penting menjadi pertimbangan investor adalah masih banyaknya persoalan-persoalan dasar di IKN, misalnya mengenai risiko kerusakan lingkungan ataupun dampak lingkungan, dan ini juga sudah terlihat beberapa kali terjadi banjir di kawasan IKN.
Kemudian juga ada concern terhadap ketersediaan air minum maupun air bersih. Dana APBN akan ditujukan untuk prioritas pembangunan meliputi jalan utama, infrastruktur sanitasi air, Istana Presiden, dan Kantor Wakil Presiden. Dalam konferensi pers APBN kita di Jakarta Pusat pada akhir bulan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan bahwa pembangunan ibu kota negara untuk 2024 telah menghabiskan 4,8 triliun rupiah. Jumlah anggaran yang terserap tersebut merupakan 12,1% dari total pagu untuk IKN, yakni sebesar 39,8 triliun rupiah. Dari total pagu tersebut, kebutuhan infrastruktur mencapai 36,5 triliun rupiah. Dari pagu untuk infrastruktur, serapannya baru mencapai 2,8 triliun rupiah per 30 April 2024. Sementara itu, pada 2023, dana yang sudah dihabiskan adalah 27 triliun dan 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah. Total anggaran jika realisasi 2024 mencapai 100% adalah 72,3 triliun rupiah. Maka dari itu, diperkirakan pada tahun depan sisa dana APBN yang sebesar 17,1 triliun rupiah untuk pembangunan IKN akan habis. Itulah maka kita kenal ada 3 opsi yang diberikan itu kan. Yang pertama itu adalah kepemilikan tanah itu apakah menjadi milik daripada para investor yang akan masuk, apakah ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha lain, ataukah mereka sewa. Tahap pertama ini menjadi penting Mbak Sylvia karena infrastrukturnya harus mantap sehingga semua yang begitu pemerintah atau nanti meyakinkan para investor asing itu benar-benar bisa terima dan melihat betapa dahsyatnya pembangunan IKN. Presiden Jokowi sempat menampik pembangunan IKN terbengkalai atau terancam mangkrak. Sejauh ini, pembangunan masih sesuai rencana. Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 nanti juga akan diselenggarakan di IKN dan Jakarta. Pembangunan di Istana Negara di IKN diklaim sudah 80%, baik pembangunan interior dan eksterior. Diperkirakan pada bulan Juli, proses pembangunan rampung dan mulai dilakukan persiapan upacara kemerdekaan. Bahlil membantah apa yang dibangun di Ibu Kota Negara Baru Indonesia ini kini masih sebatas memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan, proyek-proyek yang ada di IKN juga bagian dari investasi lokal. Bahlil mengaku, proses pembangunan sarana dan prasarana di sana sudah hampir rampung. Hal itu disaksikannya saat berkunjung di IKN pekan lalu. Investor tentu melihat dari sisi perencanaan sampai pelaksanaan ini sejauh mana pemerintah secara objektif merencanakan berdasarkan kapasitas negara, dalam hal ini adalah supporting dari APBN. Dan kedua dari sisi regulasi, mau tidak mau investor juga pasti akan mempertimbangkan concern juga terhadap sisi legislasi, karena memang undang-undang IKN ini sejak awal dilahirkan secara prematur, tergesa-gesa. Hanya 43 hari undang-undang ini disahkan pada tahun 2022, dan kemudian dalam prosesnya juga terlalu terburu-buru, bahkan di dalam dasar penyusunan undang itu dibuatlah dalam bentuk kajian KLHS cepat. Jadi mana KLHS cepat itu kan sebetulnya bisa menangkap sejauh mana mitigasi segala macam risiko, termasuk risiko lingkungan, yang itu menjadi pertimbangan utama investor. Karena ini kan IKN digadang-gadang sebagai ibu kota yang green, artinya berwawasan lingkungan, berwawasan sosial juga. Tetapi dalam prosesnya di awal memang ini dilakukan secara prematur.